Halo, selamat datang di video edukasi tentang kewirausahaan hidroponik. Perkenalkan, saya Siti Anissa. Hari ini akan memoderatori kegiatan sesi sharing bersama pembicara Pak Rizky, seorang owner kebunkota.id dan dosen Fakultas Geografi UGM. Untuk lebih lengkapnya, cek bersama yuk. Sebelumnya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kami KKN PPM UGM Nusa Penida 2020 akan mengadakan sharing mengenai hidroponik bersama narasumbernya yaitu Bapak Rizky Adria Givari sebagai salah satu owner dari Kebun Kota, yaitu startup bisa dibilang seperti itu ya, tentang hidroponik, dan juga sebagai pengajar dosen dari geografi. Terus selanjutnya mungkin kita bisa langsung mulai aja dari pertanyaan dasar. Untuk Bapak Rizky, apa itu kewirausahaan sosial dan apa basis dari sebuah usaha bisa dibilang kewirausahaan sosial? Oh iya. Mengenai kewirausahaan. Jadi kalau berdasarkan yang kami pegang sampai saat ini di Kebun Kota sendiri, itu memang kita punya social technopreneurship. Jadi mungkin kalau di istilah lain social entrepreneurship dan lain sebagainya, tapi kami membuat itu lebih simple gitu ya, social technopreneurship gitu digabung. Ya, basicnya seperti apa? Basicnya adalah bagaimana kita ketika membangun bisnis itu juga, tidak hanya profit oriented gitu ya, tidak hanya profit oriented, tapi kita bisa sebagai fasilitator atau katalisator bagi bisnis-bisnis lain yang bisa berkembang. Misalnya ini kalau kita di Kebun Kota itu kan kita sebagai leading bisnisnya, leading sectornya kita kan di penjualan sayur dan instalasi gitu. Nah, pertama kita memang berkembang di penjualan sayur. Namun lambat laun berjalannya waktu kita kemudian mulai berpindah ke inovasi-inovasi produk seperti benih. Jadi kita juga menghasilkan beberapa benih gitu yang untuk hidroponik. Kemudian juga nutrisi itu. Ini contoh nutrisi itu. Harapannya apa? Kita juga nanti akan men-trigger bisnis-bisnis lain yang berkembang khususnya untuk produksi sayurnya. Jadi kedepannya kita akan membantu distribusi sayur-sayur dari mitra-mitra kami, yaitu yang kami bantu, kemudian untuk memasarkan ke beberapa apa istilahnya, pengepul ataupun konsumen akhir gitu. Jadi inti awalnya seperti itu. Jadi menciptakan peluang atau kesempatan di mana kita sebagai katalisator atau fasilitator untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah, itu poin pertama. Lalu kedua yaitu juga memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya sebelumnya kalau di hidroponik itu nutrisinya mahal atau juga agak sulit untuk ikan nutrisinya tersebut karena harus dicampur dulu dan itu pun harus pakai air yang benar-benar steril dan lain sebagainya. Nah, itu kita inovasi, kita buat nutrisi yang lebih mudah digunakan, diaplikasikan. Dan yang terakhir ya mungkin sangat klasik ya, yaitu menyisihkan pendapatan untuk aktivitas sosial. Saya kira 3 poin itu sih yang selama ini dijalankan di Kebun Kota gitu untuk kewirausahaan sosial. Baik, sebenarnya Kebun Kota ini mulainya sejak kapan sih, Pak Rizky? Dan juga Kebun Kota ini sudah berjalan di bisnisnya ini ya yang tadi berapa lama, dan dia tuh seperti apa gitu model bisnisnya? Oke. Mungkin saya tampilkan sedikit ya. Boleh. Ini saya sharing latar.
Lihat ya. Sebentar. Iya, Ya. bisa Ya. dilihat. Ya, ini latar belakang kami. Jadi ini bukan yang sudah settle dan lumayan lama gitu ya. Kami sebenarnya baru sekitar saya kira itu masih baru lah, untuk sebuah bisnis itu masih sangat baru. Kita pertama mulai itu 2018 ya. Start untuk mempelajari dari hidroponik itu sendiri. Lalu kita pertama kita membuat proposal bisnis, berbagai kerjasama gitu ya. Kita coba untuk mencari investor juga. Lalu ini pertama kami ya, kecil yang cuman berapa ya ukurannya waktu itu ya, 4x5 mungkin ya, itu juga tanahnya orang kita kerjasamakan gitu untuk pertama. Lalu kita juga punya banyak problem, kita mendirikan greenhouse, terus kena badai, hancur. Tapi kita tetap lanjut, kita membuat brand Kebun Kota ini dan menjual berbagai produk sayur. Dan ya berbagai, sekarang sih kita punya berbagai macam divisi ya, ada yang untuk investasi, ada untuk sayur, dan ada untuk instalasi. Saat ini produk kami ada instalasi produk, instalasi hidroponik maksudnya, dan tahun ini kita benih dan nutrisi AB mix. Oh ya. Sebenarnya hidroponik itu apa sih, dan apakah susah gitu merawatnya? Oh, oke. Jadi hidroponik itu kan kalau dari istilahnya ya, kita dari awal, hidro kan air, ponos itu kerja. Jadi hidroponik itu adalah tanaman yang ditanam di air. Kalau tanaman konvensional kita menggunakan tanah sebagai media tanam. Kalau hidroponik itu kita bersih air, dan dia sistemnya tertutup. Kalau tanaman konvensional misalnya kalau kita siram gitu kan, airnya kan akan kembali ke tanah lagi, masuk lagi ke tanah. Kalau hidroponik tidak ada istilah menyiram tanaman, itu tidak ada. Kita hanya cukup mengontrol nutrisinya, dan itu kita kontrol bisa, kalau sistem yang simple itu bisa 2 minggu sekali kita kontrol, lalu nanti kontrol lagi 2 minggu berikutnya, itu sudah langsung panen. Wah. Sangat simple. Kalau kelebihannya ya, kelebihannya ini saya ada sedikit ya. Bisa saya share juga. Boleh. Ya. Kalau kenapa hidroponik, kalau ditanyakan kenapa hidroponik ya, terus terang pertama saya itu sebelumnya belum pernah membudidayakan tanaman konvensional gitu ya. Jadi saya memang ketika terjun ke dunia pertanian, saya langsung ke hidroponik. Jadi beberapa hal ini tidak semuanya berasal dari pengalaman, beberapa saya ambil dari sumber. Yang pertama, tentunya tanpa tanah. Ini menjadi keunggulan, kenapa? Karena tidak semua daerah memiliki struktur tanah yang sesuai gitu untuk melakukan penanaman berbagai macam varietas gitu ya. Bagian varietas pertanian, misalnya ada beberapa daerah yang tanahnya kapur gitu ya. Itu kan agak sulit untuk dikelola. Nah, ini hidroponik bisa menjadi solusi karena tidak memerlukan tanah ataupun kesuburan tanah gitu. Kemudian hemat air, tentunya karena seperti yang tadi saya katakan, hidroponik sistemnya tertutup. Jadi air yang kita berikan ke tanaman ya itu hanya akan menjadi konsumsi tanaman tersebut, tidak akan menyerap ke dalam tanah yang lebih dalam. Kemudian hemat lahan, karena hidroponik ini bisa dibuat sistem bertingkat, sehingga nanti juga akan lebih hemat. Kita menghitung jarak tanaman tidak hanya horizontal. Kalau di pertanian konvensional kan pasti horizontal gitu, jaraknya berapa senti atau berapa meter. Tapi kalau di hidroponik bisa dibuat bertingkat, sehingga bisa kapasitas tanamannya lebih
banyak. Tuh. Tentunya dengan kapasitas tanam yang lebih besar, hasilnya lebih melimpah dan juga nutrisi dapat kontrol dengan lebih cermat gitu. Karena kalau kita tanam di tanah, tentunya banyak variabel-variabel lain yang tidak bisa, yang sulit untuk kita kontrol, seperti mungkin pH tanah itu bisa sangat berbeda di berbagai itu ya. Juga sistem hidroponik karena tidak ditanam di tanah, beberapa orang mengatakan ini bisa lebih bersih. Tapi ini kembali ke konsumennya juga, karena juga ada berkembang sistem organik, itu juga dikatakan tidak seperti itu. Cuman kembali ke visualnya ya, tentunya lebih bersih karena berhubungan dengan tanah. Dan juga kita bisa menggunakan pestisida. Kalau di hidroponik kita biasa menggunakan pestisida nabati. Jadi kita racik sendiri, simpel sekali. Kalau cara sederhana misalnya dengan bawang putih saja, bawang putih dilarutkan di air, disimpan sehari, itu sudah bisa jadi pestisida untuk hidroponik. Baik. Sebenarnya hidroponik ini ada berapa jenis sih, Pak? Hidroponiknya ya? Iya. Jenis sistem tanam di hidroponik ya? Iya, betul. Mungkin ya. Oke. Kalau di hidroponik sendiri itu ada banyak sistem tanam, dan ini juga tidak pakem gitu ya, karena perkembangannya itu begitu pesat. Jadi bisa saja di tahun depan itu ada sistem baru gitu. Itu sangat memungkinkan sekali. Sebentar saya share. Ya. Kalau sampai saat ini 5 adalah yang pokok gitu ya, yang saat ini dikembangkan di industri. Ada sistem-sistem lain yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama yang sangat simpel adalah wick. Wick system itu apa? Nah, wick itu kalau mungkin yang pernah tahu gitu, yang pernah lihat banyak di marketplace yang penjualan sistem hidroponik yang modul rumah sederhana, modul portable atau apa gitu bahasanya ya. Itu dia umumnya menggunakan sistem wick. Nah, sistem wick itu seperti apa? Sistem wick itu simple. Jadi ini ada wadahnya terbuat dari plastik gitu. Lalu ada kain flanel, di sini adalah sumbunya yang menghubungkan antara nutrisi di bawah dengan tanaman yang di atas. Nah, tanamannya ini ditanam di yang namanya net pot. Nah, nanti dia seperti ini saja, sangat simple gitu. Nanti dia airnya turun gitu, tinggal ditambahkan beserta nutrisinya, nanti naik lagi. Mungkin 2 minggu sekali gitu sudah cukup untuk menjaga tanaman ini tetap segar dan bisa dipanen, tergantung dari usia setiap tanaman yang beda-beda juga kan. Kemudian sistem yang simpel ini sangat murah biayanya. Jadi tanaman itu diapungkan gitu ya, diapungkan di styrofoam. Ini yang kita gunakan pertama kali. Dan sampai saat ini juga tetap digunakan karena biaya perawatannya sangat mudah. Sebentar. Gambarnya kok nggak ada ya? Nah, ini sistem rakit apung. Ini sebenarnya tidak perlu ada kakinya, tidak masalah. Nah, kalau misalnya di tempatnya kami itu rawa-rawa, jadi kadang banjir, jadi kita makan kaki. Nah, ini sistemnya cuma begini. Ini ada kotak, kita bisa buat dari kayu, bisa nanti dilapisi dengan plastik atau terpal, terus diisi dengan air larutan nutrisi, lalu atasnya tinggal tutupi dengan styrofoam, lalu ditanam di atasnya ini tanaman ini. Bisa diaplikasikan di misalnya kolam kita seperti tambak gitu, lalu kita apungkan saja di situ dengan styrofoam, lalu kita tanamannya di net pot, dimasukkan di atas styrofoam. Nah, nanti bisa tumbuh. Ini contohnya kami nanam sawi.
Nah, ini juga sistem yang kami rekomendasikan. Ini hasil yang sudah panen seperti ini, sangat segar ya. Lalu ini yang pernah kami mengalami dan tanaman juga sistem apung. Intinya sistem itu yang utama. Kalau sistem lainnya ini saya rasa tidak lebih kepada petani ya, tapi lebih kepada kebutuhan kebun rumah gitu ya, kebun rumah untuk menghiasi pekarangan gitu, karena sistemnya lebih cantik seperti DFT. Kalau yang lebih dikenal yang pakai pipa-pipa itu, yang pakai pipa lalu pakai listrik yang lumayan besar karena pakai pompa, itu sistem DFT. Lalu NFT dia menggunakan talang. Kemudian sistem vertigasi itu dia menggunakan selang, nanti akan tanamannya itu ditetesi selama 24 jam akan ditetesi oleh nutrisi. Nah, itu sistem yang lumayan merepotkan kalau menurut saya, dan tidak cocok untuk dibudidayakan dalam skala besar. Ya, walaupun kita melihat juga beberapa kebun hidroponik ada yang menggunakan DFT atau NFT, cuman biasanya itu menggunakan modal yang sangat besar, dan tentunya untuk penjualan sayurnya akan lebih susah karena ketika modalnya lebih besar, biaya sayurnya juga akan jadi lebih tinggi gitu, dan ini tidak bisa dijual secara bebas. Akhirnya sayurnya akan lebih spesifik, kecuali kalau sudah punya market yang spesifik, misalnya sudah punya kontrak dengan hotel, dengan restoran gitu yang memang kebutuhannya di sayur hidroponik. Ini bisa kita menerapkan sistem DFT atau NFT gitu. Oke. Terus selanjutnya kalau misalkan kita mencoba untuk bertanam hidroponik ini, Pak, sebenarnya apa sih yang dapat kita rasakan dampaknya ketika kita mencoba untuk menanam hidroponik? Nah ya, dampaknya pertama kepada ini ya, kepada petani gitu ya, mungkin kita sebut pembudidaya gitu. Pertama, hidroponik itu tantangan untuk hamanya itu lebih sedikit. Kalau yang saya rasakan selama ini ya, tantangan terhadap itu hama, karena kalau saya lihat di konvensional itu sangat intensif sekali untuk penggunaan pestisida, herbisida, pestisida dalam hal ini insektisida ataupun herbisida. Nah, kalau di hidroponik sendiri itu hamanya akan lebih sedikit karena kita tidak berhubungan langsung dengan tanah. Dan kita juga menerapkan pestisida nabati itu juga sudah cukup ampuh sebenarnya untuk di hidroponik. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah perawatannya lebih mudah. Karena kalau kita di tanaman konvensional misalnya kita harus melakukan penyiraman setiap hari gitu. Nah, di hidroponik tidak ada seperti itu. Kita cukup mengontrol nutrisinya, dan itu bisa seminggu atau bahkan 2 minggu sekali, tergantung dari kapasitas tanam dan juga variasi tanaman yang kita tanam gitu, dan juga dari penggunaan nutrisi dan air baku yang kita gunakan. Kalau semuanya kita gunakan adalah yang terbaik, tentunya perawatannya juga akan lebih mudah. Baik. Itu ya di sisi tani ya. Oke. Terus selanjutnya kalau misalnya kita mau memulai untuk mencoba menanam hidroponik ini, sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan dan apa yang harus pertama kali kita lakukan? Oke. Pertama kali kita menanam hidroponik adalah tentunya harus mencoba dulu. Jadi harus belajar dulu, dicoba dalam skala kecil, misal yang sederhana saja kita bisa mencoba yang tadi yang saya sebutkan 2 itu, rakit apung ataupun wick system. Saya kira itu murah, biayanya murah untuk dicoba. Nanti setelah berhasil tumbuh, lalu kemudian panen, baru merasa oke, saya mungkin bisa nih untuk coba dalam skala yang lebih besar gitu. Nah, baru bisa mencoba untuk membuat instalasi yang lebih besar. Mungkin rakit apungnya yang tadinya dicoba 1 meter kali 20 cm, itu bisa diperluas jadi 2 kali 4 meter atau
ya ukuran apapun yang sesuai dengan budget yang ada gitu ya. Baik, berarti yang pertama Yang paling penting adalah mencoba. bagaimana Pak? Yang paling penting adalah mencoba. Oh ya, saya lupa, itu kan di sisi produksi ya. Kemudian di sisi pemasaran ya, yang paling penting juga adalah kita juga membaca pasar. Untuk hidroponik sendiri itu ada 2 jenis pasar ya. Yang pertama kita di pasar konvensional, artinya tanaman kita disetarakan dengan produk-produk pertanian lainnya. Misalnya kalau kita tanam sawi, dijual dengan harga sawi di pasar gitu. Nah, itu adalah cara pertama. Yang kedua adalah kita bisa bagaimana kita bisa mengakses pasar yang benar-benar membutuhkan khusus sayur hidroponik. Nah, pasar yang kedua ini jika dirasa sudah menemukan, baik itu langsung melalui kliennya ataupun melalui perantara pengepul. Nah, ini akan sangat mendukung kita dalam membudidayakan hidroponik. Karena kalau pasar ini kita tidak kita tidak lihat secara sesama gitu ya, kita tidak menganalisis secara sesama, nanti akan overproduksi gitu. Dan ini tentunya akan merugikan. Kalau petani pasti akan merugikan gitu. Nah, ini harus perlu kita gali lagi. Nah, saya ada contoh ya, misalnya kalau kami di Surabaya gitu, kita bentuk komunitas, jadi sesama petani hidroponik. Jadi dalam mengakses pasar itu kita bersama. Misalnya gini, petani satu menanam sawi gitu, terus petani yang satunya lagi menanam kangkung, petani satunya lagi menanam selada. Nah, ketika order masuk, bisa jadi kapasitas produksi kita belum mencukupi. Nah, di situ kita adanya komunitas untuk saling berbagi, kita share. Kita ambil sawi di sana, ngambil kangkung di sana, lalu kita jual. Jadi siapa yang dapat orderan, kita garap bersama gitu. Nah, ini akan sangat membantu dengan cara-cara seperti ini. Dan juga kita juga perlu memaksimalkan marketplace, online marketplace, lalu juga sosial media untuk memasarkan produk. Untuk saat seperti ini tentunya. Jadi ada digitalisasi marketing kita harus lebih beradaptasi dengan cara-cara digital. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang digitalisasi UMKM gitu ya. Baik. Berarti kalau boleh saya ulangi, berarti untuk memulai hidroponik ini sebenarnya ada 3 step, yaitu yang pertama mencoba dalam skala kecil, terus yang kedua kita mencoba untuk membaca pasar, mulai dari pasar yang biasa, yang konvensional, maupun pasar khusus hidroponik itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu membuat komunitas supaya bisa bersama-sama seperti itu meraih pasarnya, dan juga mencoba untuk pemasaran digitalisasi seperti itu ya. Ya, betul Mbak. Terus selanjutnya tantangan yang biasanya kita akan dapati ketika mencoba untuk menanam hidroponik ini apa sih? Oke. Tantangan kalau di sistem produksi, pemilihan benih dan nutrisi yang tepat. Itu menjadi penting karena ketika kita salah dalam memilih benih ataupun salah memilih produk nutrisi, kalau di hidroponik kan kita menggunakan nutrisi abenix. Mohon maaf kalau di pertanian konvensional mungkin lebih dikenal dengan pupuk, istilah pupuk ya. Kalau di hidroponik itu kita sebut nutrisi, kita tidak sebutnya pupuk. Ya, kesalahan dalam pemilihan hal tersebut itu akan menyebabkan produk kita akan sulit dijual. Misalnya kalau kita menanam selada gitu, mungkin ada banyak vendor atau banyak produsen yang menjual benih selada yang jenis sama, selada keriting hijau. Namun ternyata hasil ketika ditanam itu berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pahit, ada yang tidak pahit. Nah, ini terus akan menjadi tantangan sendiri. Nah, di situ kita perlu belajar, kita perlu join komunitas untuk kemudian kita bisa memilih benih ataupun nutrisi yang tepat sehingga nanti produksi kita lebih maksimal. Tuh. Dan juga yang kedua itu nutrisi itu sering kalau misalnya kita salah menggunakan, malah kita dapati nutrisi itu malah meracuni tanaman. Nah, ini penting sekali.
Jadi kalau nutrisi ini kita harus benar-benar juga mencari sumber atau mengambil dari produsen yang tepat. Kalau kita salah mengambil walaupun mungkin murah, ternyata itu ya dalam tanda kutip ya, itu bukan pada mati semua. Jadi itu juga menjadi kendala di hidroponik. Itu kalau kita punya sistem hidroponik, sistemnya tertutup ya. Nutrisi ini itu satu instalasi itu mati semua. Tantangannya besar. Kalau di konvensional mungkin tidak seperti itu ya. Tapi di hidroponik itu nutrisi perannya sangat penting. Nah, pertama dari segi produksi. Nah, yang kedua adalah pasar. Ketika pasar ini oversupply, jadi pada saat panen secara bersamaan kita punya hasil panen yang terlalu besar gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa mengakses pasar secara keseluruhan, hanya sebagian yang terjual. Nah, ini tentunya akan menjadi kerugian. Dan kerugian itu ya seperti pada bisnis pertanian lainnya, itu akan sangat mengganggu dari pengelolaan modal di bisnis tersebut gitu. Oke, baik. Sebenarnya pada hidroponik ini saat ini terpengaruh nggak sih sama pandemi COVID ini? Terus masih mungkin nggak untuk memulai saat ini ketika pandemi? Oh iya. Ya, kondisi pandemi saat ini jujur saja untuk permintaan sayur agak menurun karena terus terang di hidroponik itu konsumennya lebih banyak ke restoran ataupun hotel gitu yang membutuhkan kualitas sayur yang tinggi. Nah, tentunya untuk skala kecil untuk konsumen dari rumah tangga itu tidak terlalu besar kalau di Surabaya ya. Tapi saya tidak tahu kalau di Bali. Nah, saya melihat juga kalau saat ini itu lebih banyak yang kemudian memproduksi instalasi ataupun hal-hal terkait dengan peralatan tanam yang nanti dipasarkan ke rumah-rumah gitu. Jadi kita lebih kepada jasa yang juga untuk kebutuhan jadi masing-masing rumah mana ya teman? Jadi kepada jasa walaupun itu ada jasa instalasi untuk memasarkan produk hidroponik ke rumah-rumah. Jadi karena pandemi ini banyak masyarakat di perkotaan itu yang tertarik untuk berurban farming. Nah, ini juga salah satu potensi. Jadi bukan dibilang ini satu tangan juga, ini salah satu juga. Jadi tidak harus menanam sayur, tapi juga menjual jasa instalasi itu justru sekarang pasarnya sangat besar gitu. Nah, bukan berarti ini berhenti sampai di sini. Jadi untuk pandemi ini kan sementara dan kita juga inginkan seperti itu. Nah, harapannya dengan pandemi ini bisa menyiapkan kapasitas tanam yang besar, melakukan misalnya ke hotel, kemudian untuk nanti kita bisa langsung supplier di situ. Nah, ini penting. Jadi kita menggunakan pandemi ini untuk belajar dan juga untuk membangun sistem. Saya kira seperti itu. Oke. Terus saat ini seperti yang Bapak Ardana katakan di Desa Batu Madek itu potensi pertaniannya itu ada jagung, ketela, singkong, kacang-kacangan dan juga sorghum. Nah, sebenarnya apakah potensi ini bisa dikembangkan menjadi model hidroponik? Terus kalau misalkan memang bisa, apakah mungkin gitu dilakukan dalam waktu dekat? Oke. Yang pertama untuk yang umbi-umbian bisa. Untuk yang umbi-umbian seperti tadi ketela ya Mbak? Iya, ketela, singkong. Iya, singkong itu singkong, kacang tanah itu bisa di hidroponik bisa. Itu kita bisa menggunakan media tanamnya itu bisa kerikil atau batu itu bisa untuk media tanam di umbi-umbian.
Tapi kalau untuk yang serealia yang lahan kering itu seperti jagung, terus apalagi tadi Sorghum ya? sorghum sama jagung. Sejauh ini sih saya tidak melihat itu dibudidayakan secara hidroponik. Tapi kalau padi ada. Padi saya lihat ada untuk hidroponik. Tapi kalau untuk serealia yang lain di lahan kering itu jarang sih untuk dibudidayakan di hidroponik. Tapi di umbi-umbi ada potensi untuk di hidroponik. Misalnya itu coba kentang, wortel. Nah itu hasilnya lumayan bagus karena tidak ada tanahnya sama sekali. Jadi bersih gitu hasilnya. Nah ini pasarkan dengan lebih inovatif gitu ya. Kita pasarkan bahwa ini kentang, ini kacang gitu. Ini bersih sekali gitu, tidak sama sekali. Ini mungkin jadi satu produk sendiri gitu yang bisa dijual dengan lebih. Baik, berarti untuk umbi-umbian berarti akan menjadi inovasi sendiri ketika dia dibuat dalam hidroponik karena dia tidak akan terkena tanah seperti itu ya? Ya, juga umbi-umbian gunakan sistem vertikasi. Sebenarnya harus perlu khusus sendiri ya untuk secara teknisnya. Secara umum itu dia adalah sistem irigasi tetes gitu. Kan terus menerus, nah umbinya berkembang. Nah, juga nutrisi sendiri untuk umbi-umbian. Jadi tidak kita menggunakan nutrisi AB mix untuk sayuran ataupun buah-buahan, nanti ada khusus nutrisi AB mix untuk umbi-umbian. Itu bisa digunakan untuk kacang, untuk kentang, untuk wortel dan lain sebagainya. Baik. Dan saja dia tidak perlukan kondisi tanah. Jadi kondisi tanah yang subur ataupun yang bisa diterapkan di manapun. Mau kita nanti menanam di pekarangan rumah, kalau misalnya tidak punya tanah, kita nanam pekarangan yang sudah disemen, ya itu tidak ada keuntungannya. Oke. Saat ini kan di Desa Batu Mandek belum ada budidaya sayuran hijau. Nah, sebenarnya kalau ingin memulai budidaya sayuran hijau itu sayuran apa yang baik untuk ditanam gitu? Apakah ada rekomendasi gitu? Ya, kalau di hidroponik sendiri yang paling mudah ditanam itu kangkung dan sawi. Kangkung, sawi, kemudian bayam. Ya, itu yang pertama. Kalau selada agak sulit. Nah, dari itu kita juga punya benih yang sudah kita kembangkan, misalnya pakcoy, lalu bayam hijau, kemudian kangkung Bangkok, punya lebar. Nah, sangat potensi sekali misalnya ingin mencoba untuk mengembangkan desa. Dan tentunya kami merekomendasikan untuk menggunakan sistem rakit apung. Baik. Karena murah dan juga mudah perawatannya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebenarnya apakah metode pemasaran yang tadi yang digitalisasi itu berpengaruh secara besar gitu, terutama pemasaran menggunakan web mungkin atau sosial media dalam hasil dari hidroponik ini, dalam memasarkan hasil dari hidroponik ini? Iya, tentu sekali. Kenapa demikian? Karena sayur berkualitas tinggi yang higienis terus diproduksi dengan sistem tertutup seperti hidroponik itu kebanyakan dari kalangan menengah ke atas pasarnya ya. Nah di situ mereka lebih banyak membeli menggunakan sistem melalui internet, maksudnya melalui online marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun Facebook Marketplace, ataupun Instagram. Itu media-media yang sangat penting pemasaran untuk saat ini, untuk Indonesia sangat penting. Nah kalau kita jual langsung di pasar, tentunya harganya tidak bisa mendapatkan harga untuk sayur hidroponik, tentunya akan disamakan dengan sayur lainnya. Nah itu minusnya di situ.
Sehingga perannya digitalisasi UMKM sendiri untuk pemasaran ini sangat penting karena akan membuat kita mendapatkan profit yang jauh lebih besar ketimbang dipasarkan secara konvensional. Tapi tentunya kita juga perlu kesiapan seperti mempelajari bagaimana sih cara mengoperasikan Shopee misalnya. Nah, itu harus dipelajari dengan baik. Lalu bagaimana sih membuat promo-promo, bagaimana caranya kita menggunakan misalnya AdSense, Facebook Ads, Instagram Ads, bagaimana membuat iklan itu, lalu bagaimana perhitungan keuntungannya itu akan berbeda dengan penjualan langsung ke pasar. Oke. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin Bapak Ardana atau Bapak Inyoman Masra, mungkin apakah ada pertanyaan untuk Pak Rizky mengenai hidroponik? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya simpulkan sesi kali ini. Saya berikan kesimpulan sedikit. Pertama, hidroponik itu merupakan cara penanaman bagi tanaman atau sayuran yang memanfaatkan media tanam air. Terus keunggulan dari hidroponik sendiri yaitu tidak perlu tanah, hemat air, hemat lahan, hasilnya lebih banyak dan juga lebih bersih. Terus dampak dari kita menanam atau membudidayakan menggunakan hidroponik ini yaitu hamanya lebih sedikit, perawatannya lebih mudah, dan juga step-step awal untuk menanam hidroponik yaitu dengan mencoba menanam dalam skala kecil, terus juga membaca pasar baik konvensional ataupun pasar khusus hidroponik, dan juga membuat komunitas dan digitalisasi pemasaran. Terus untuk tanaman yang saat ini memang sudah dibudidayakan di Desa Batu Mandek seperti umbi-umbian, itu bisa juga untuk dibudidayakan dengan hidroponik menggunakan media tanam kerikil dan batu. Dan yang terakhir, rekomendasi sayuran untuk hidroponik sendiri yang mudah untuk dibudidayakan yaitu kangkung, sawi, dan bayam. Mungkin sekian berarti sesi sharing kita hari ini. Sekian sesi sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton.